Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah Tarwih Masjid Al-Mufidah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan qiyamu Ramadan. Mempertemukan kita di majelis yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia, yaitu salat dan majelis ilmu. Kemuliaan majelis ini dihargai oleh Allah dengan cara Allah mengirim para malaikatnya sembari mengamini doa-doa kita. Pramila menika mumpung dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, nggih. Sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Sing buanter dhewe iki akeh dhewe gitu ya. Sama dengan saya. Tapi gak apa-apa, toh ada pepatah zaman now yang mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Pepatah konti gitu. Makanya ibu-ibu punya semboyan baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo. Tek dia. Kalau bapak-bapak beda lagi, kata beliau, di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung komeng, katanya begitu. Ditambah lagi kata Pak sopir, ku injak pedal dan kopling demi istri bisa shopping, katanya begitu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, malam pertama, mohon maaf, hari pertama Ramadan, saya mulai dengan bukan tausiah, tetapi sebuah kisah sederhana, bahagia dengan spirit puasa. Setiap orang pasti ingin bahagia, setuju? Di dunia maupun di akhirat. Tetapi banyak yang salah sangka, salah duga, mengira bahwa bahagia itu kaya raya serba ada. Sampai-sampai anak-anak muda sekarang punya semboyan. Waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surga nih Pak Demu gampang banget gitu ya. Oh, yang ke masjid tiap hari aja belum ada yang jamin kok ya. Bukan seperti itu. Orang paling kaya di dunia mengkoreksi definisi bahagia. Orang paling kaya ini namanya Warren Buffett. Kekayaannya menyalip Bill Gates di tahun 2009. Tahun kemarin dihitung kekayaannya 4.300 triliun rupiah. Jangan nggak usah mikir asetnya, ngitung nol piro bingung ya. 4.300 triliun nol piro. Bingung toh, akeh pokoknya. Orang paling kaya ini mengatakan bahwa bahagia itu bukanlah orang yang hebat dalam segalanya, orang yang serba punya, tidak. Bahagia itu adalah orang yang menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya. Kayak pesan Ustadz, kayak pesan Ustadz ya, tapi namanya Ustadz Warren Buffett. Mensyukurinya dengan cara syukur, tidak hanya syukur tetapi memberi, berbagi, berkontribusi. Kalau kita renungkan, kan hampir mirip dengan semangat berpuasa. Kita berpuasa bukan gak punya makan, betul? Bukan gak punya minum, tetapi ngempet. You know ngempet? Menahan diri dari makan, minum, dan semua yang kita punya, termasuk istri, ya tak? Sesuai dari syariah, mulai fajar sampai matahari terbenam. Lalu di tengah-tengah itu diperintahkan untuk bersyukur dengan banyak memberi, berbagi, berkontribusi. Meskipun dengan hanya takjil air putih atau sebiji kurma. Betul? Karena setiap kebaikan memberi di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang seperti ini, Ibu, tidak hanya bahagia dunia, tetapi akan dicintai oleh Allah, menjadi bahagia di surga nantinya. Ayatnya Ali Imran 134, yang semuanya hafal, kecuali yang belum. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah pasti orang-orang yang dicintai oleh keluarganya. Pasti orang-orang yang dicintai oleh tetangganya, oleh gurunya, oleh pimpinannya, oleh siapapun orang-orang di sekitarnya. Karena orang ini akhlaknya, perilakunya sederhana, entengan memberi, dan kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada orang dicintai oleh Allah kok dibenci manusia? Ada enggak? Enggak ada. Pasti kalau dia dicintai oleh Allah, juga dicintai oleh makhluk Allah sesama manusia. Nah, cirinya adalah kira-kira memberi, berbagi, berkontribusi. Dan para ahli mengatakan orang memberi itu bahagia. Pertama, memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra' wal kadhiminal ghaidha, dan mencegah amarah, gak ngamuan, gak marahan. Kan puasa gak boleh ngamuk, betul? Lalu berikutnya wal 'afina 'anil nas, memberi maaf kepada sesama manusia. Kalau boleh saya artikan dengan istilah Jawa sederhana, Bu, Ramadan ini nek pengen bahagia setunggal, sing podo aruhan, sing podo awehan, luman tur entengan tulung liat. Pirsa? You know? Sing podo aruhan, salam, sapa, santun, senyum, sopan. Ketemu tonggo, ketemu konco, ketemu jamaah, mbok yo mantuk, assalamualaikum, senyum, ya. Ojo ketemu tonggo, ketemu konco mecutut koyok bemo itu. Wis gak patek ayu, ra iso guyu, Masya Allah. Welek kok diborong dhewe. Makanya ya gak payu-payu biasanya gitu. Maksudnya dodol opo gak payu. Guyu itu lah ibadah paling ringan, betul? Tapi pahalanya luar biasa karena si dia pasti senyum dan kita pasti ikut bahagia. Hormon endorfin itu akan keluar semuanya. Paling ringan. Yang rodok paling abot adalah memberi materi. Nggih? Dengan apa? Ya tadi, takjil, sahur, semampunya. Apalagi dengan nanti infak, memperbanyak sedekah, betul? Berikutnya zakat, berikutnya wakaf, dan lain sebagainya. Itu yang agak berat. Kalau kemudian memberi juga berat, karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Daya beli masyarakat rendah, PHK di mana-mana. Dodol opo gak payu-payu, mergo sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Delok tok begitu ya. Ada kalau dodolan properti Pondok Indah Karah niku sing njaluk brosur niku ribuan. Sing ngenyang lho sitok gak ono, ya Allah. Nah, kalau situasi seperti itu, kata orang bijak, jangan berhenti berbuat baik. Gunung tak harus serba tinggi, yang penting ada tanda petik dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tak mesti serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Setuju? Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang banyak bermanfaat, bukan kaya tapi sombong. Banyak manfaat kepada sesama manusia. Pramila, kalau harta nggak punya, turun lagi. Memberi semampu kita, pikiran, bantuan, dengan tenaga. Kata bapak saya, entengan tulung liat. Yang kowe pengen selamat bahagia urip mundonya akhirat, sing entengan tulung liat, yo ojo pretungan. You know pretungan?
Ojo ngarep balesan. Kalau orang yang kamu tolong kok nggak ngerti balas budi, nggak usah ngarep, nah Allah gak sare. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Bu, zaman sak mangke teronggo ki macem-macem, ono tangga mepet pager, ya, diteri jajan sak piring. Wis gak matur nuwun malah piring gak dibalik-balik nih. Wonten ngeten niku, Bu? Kathah. Tiange nggih dugi. Masya Allah, kerudungnya warna pink gitu. Guyon-guyon boten, Bu. Kalau orang lain gak ada nolong kamu, gak usah ngarep. Nah Allah gak sare. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk nolong anak putumu. Yakin? Gak yakin gak dapat loh, Bu. Pertolongan Allah bukan bentuk uang, bukan barang, tetapi al-husna. Apa al-husna itu? Kebaikan, keberkahan. Bentuknya sak kekliwere uripmu digawe gampang dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin? Kadang bapak gaji gak seberapa, tapi ndelalah istrinya itu solihah, qanaah, nriman. Persis seperti ibu-ibu di belakang itu kan wajahnya wajah yang solihah, ya? Qanaah, betul? Nriman, betul? Diparingi blonjo 1.000 sedino sama suami, leh legakne gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik, maksudnya ditunggali kok 100 tok, kira-kira begitu. Itu namanya neriman apa cerongohan, bapak-bapak? Beda-beda tipis, ya. Kadang ayah gaji gak seberapa, tapi delalah anaknya itu pinter-pinter, ya. Gak sakit-sakitan, gak ganyang, ganyang. Ganyang niku napa nggih? Ganyang niku nggodho napa ngentekne ati gitu. Apalane Quran gampang, sekolahe gampang, kerjane gampang, jodone mburi dhewe gampang-gampang angel lho ya. Ana remaja karang taruna ganteng gede gadah dhuwur HP-ne telu gak ana pulsane kabeh gitu. Titele L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ada begitu? Alias gak gampang. Bapak Ibu, saya praktekkan semampu saya. Alhamdulillah, diberi kemudahan oleh Allah. Ada orang datang minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi, gak punya uang ya tak semayani. Alhamdulillah kok hidup saya terasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak saya 6. Dulu yang 3 lahir di sini, dibeli ke tempat, ya. Alhamdulillah anak 6 jadi orang semua. Nggak ada yang jadi orang-orangan, ya. Anak 6 sudah sold out, sudah laku semua. Cucu saya 14. Wow, sugih anak, sugih putu, gitu ya. Karir saya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Resepnya entengan tulung liat. Gak iso nulung, tambah enteng lagi. Apa? Memberi simpati, memuji, menghargai. Entah takmir, entah tonggo, entah konco, siapa saja orang terdekat kita. Sing podo entengan memuji, jangan pelit bersimpati. Contoh Rasulullah itu tiap hari memuji anak dan istrinya, apalagi sahabatnya. Tiap hari Rasulullah memuji istrinya dengan panggilan ya Humairah, betul? Wahai yang pipinya merah delima. Mak-mak zaman now mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak rata pisan, gitu. Tapi sedihnya nggak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan dah lu, gitu ya. Sing kebacut lagi bapak-bapak, ada seorang suami teman saya. Istrinya itu jelas minta dipuji. Mau kondangan pakai baju baru, batik tipe baru. Di depan cermin sambil muter-muter gini, Papa, aku kalau pakai baju ini gimana? Tampak lebih langsing nggak? Gitu. Bojonya itu suaminya ya polos jujur, walah mama. Wong kowe wis gembrot mau pakai model motif apapun ya gembrot mau ribet aku. Langsung istrinya ngambek masuk kamar, pintu dibanting cedar, tengkurep gagal kondangan gitu.
Suami ini nggak paham psikologi wanita. Wanita itu nek kadung tengkurep angel di rumah nih meneh, betul? Kecuali abang-abang 20 nu lagi gitu. Apa sih beratnya memuji istri? Kalau mulut ini sulit memuji pakai lisan, ya pakai simbol, pakai isyarah. Oh, iya mama. Nah, gitu ya. Meskipun batinnya halah janjane yang sesederhana ini, kalau tidak rela terbiasa memuji orang lain, sulit untuk dilaksanakan. Oke, berikut wal kadhiminal ghaidha, mencegah amarah. Bu, mencegah amarah itu resepnya memberi juga, memberi empati. Empati itu if I were you, jika seandainya aku jadi kamu. Barangkali pernah saya ceritakan, di zaman Umar ada seorang sahabat yang tiap hari diomeli sama suaminya. Sama istrinya. Takut KKDRT, kemudian suami ini konsultasi di rumah Khalifah Umar yang gagah perkasa. Mau ngetok nggak jadi. Kenapa? Di dalam rumah Umar yang gagah berani, ternyata sama diomeli sama istrinya. Dan Umar juga tidak membantah, tidak membalas. Persis seperti bapak-bapak di sini kalau diomeli sama istrinya. Kutu, begitu kan. Lalu dia balik kanan. Baru beberapa langkah Umar keluar. Sahabat balik-balik. Kenapa kok gak jadi ke sini? Iya Khalifah tadi mau konsultasi. Tentang apa? Itu loh Khalifah, istri saya cerewetnya Masya Allah. Tanggal nom cerewet, tanggal tuwek tambah. Loh kok gak jadi? Nganu, malu Khalifah. Loh kenapa kok malu? Loh ternyata saya dengar Khalifah Umar tambah nemen. Gitu. Apa pesan Khalifah? Wahai sahabat, berilah empati kepada istrimu. Apa? Empati itu if I were you. Jika seandainya kamu jadi istri, itu ya capek, ya bete. Ya manusia juga. Gimana nggak pete ngopeni rumahmu resik-resik, gak tahu resik-resik, gak tahu resik nggih. Ngopeni anakmu, ngopeni ibumu, ngopeni apalagi ya semuanya. Bete capek lah. Gimana nggak capek subuh isah-isah, mari ngono olah-olah, umbah-umbah, mari ngono ngeterne sekolah, sore jemput sekolah, ngisak lagi turu, mbak gugah gitu, capek. No, makanya itu berempati. Terakhir, pesan orang tua kita, nak murid bebrayan ojo podo gelek ngamuan. Nggih. Sing sapa gelek ngamuan biasane budal disikan. Budal teng pundi? Kuburan, betul. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata laki-laki Indonesia umurnya 65 tahun. Rata-rata wanita tembus 75 tahun. Gak percaya, di rumah ibu mertua saya di Pagotan Sewulan, itu ada jalan gang depan masjid 1 kilometer, kanan kiri rondo kabeh gitu. Tapi ya tuwek begitu ya, 80 tahun, 79. Kenapa? Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa kok rata-rata suami berangkat duluan? Satu, karena ngamuan, marahan, emosian, baperan. Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istrinya. Makanya cepet mati, Bu. Kalau ngomel-ngomel sama suami, pesan saya, jangan dihabis-habiskan hari ini. Ingat pesan televisi, to be continue for tomorrow. Yeah? Agar Bapak umurnya rada dawa kandhane. Okay? Terakhir, memberi maaf pada sesama manusia. Ini panjang, lain waktu kita sambung lagi. 15 menit saya bicara, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata yang kasar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Surabaya, kasar-kasari parut iku manfaati, neng nek alus-alusi lumut terkadang malah nasepi. Tapi nek kasar-kasari janggut, kata para istri, ngangeni. Nek ijik nom. Nek tuwek rodok gilane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.